وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Insyaallah kita akan mempelajari tentang kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala, dan mempelajari tentang Allah merupakan ilmu yang sangat mulia. Dikatakan oleh Imam Qayyim rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan inna 'idhamal ulum biqadril ma'lum. Mulianya sebuah ilmu itu tergantung pada kemuliaan yang dipelajarinya. Sehingga ilmu itu tergantung kepada perkara yang dipelajari. Jika perkara yang dipelajari itu semakin tinggi, maka berarti mempelajari perkara itu semakin tinggi ilmunya. Sehingga ilmu itu kemuliaannya itu sesuai dengan kadar kemuliaan yang dipelajari. Dan tidak ada zat yang paling mulia kecuali Allah Ta'ala. Maka mempelajari tentang Allah itu merupakan ilmu yang paling mulia, karena Allah itu zat yang paling mulia. Jadi ilmu itu tergantung pada zat materi yang dipelajari. Materi yang dipelajari itu semakin mulia, maka ilmunya juga semakin mulia. Zat yang paling mulia itu adalah Allah Ta'ala. Maka mempelajari tentang Allah merupakan ilmu yang paling mulia sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Sehingga di sini kita akan mempelajari tentang nama Allah, sifat Allah, dan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami nama Allah dan sifat Allah Ta'ala ini. Kita ambil dalam kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna. Kaidah-kaidah yang tepat di dalam memahami sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang mulia, yang indah. Ditulis sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kalau kita belajar akidah, kita kalau membaca kitab-kitab akidah itu, kita nanti akan mendapatkan bahwa Syekh Utsaimin itu mengumpulkan kaidah-kaidah ini setelah beliau mengumpulkan kitab-kitab ulama salaf. Karena memang kalau kita belajar kitab-kitab akidah itu, kaidah-kaidah seperti ini tuh banyak disebutkan sama ulama-ulama salaf kita, tetapi tersebar di banyak kitab. Sehingga Syekh Utsaimin itu beliau berjuang untuk mengumpulkan kaidah-kaidah itu yang sudah tersebar di banyak-banyak kitab. Sehingga memang kaidah ini muncul ketika sudah membaca banyak sekali kitab kitab-kitab akidah, terlebih kitab-kitab akidah salaf. Terlebih lagi nanti dalam bab rudud, bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang. Sehingga nanti akan memunculkan kaidah-kaidah yang indah. Maka ini kitab merupakan ringkasan dari kitab ulama-ulama salaf kita dalam memahami secara detail tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebelum kita masuk ke poin pembicaraan, karena nanti ada 3 bab penting yang akan kita bicarakan. Yang pertama, kaidah dalam memahami nama Allah Ta'ala. Nanti akan disebutkan ada 7 kaidah. Kemudian kaidah dalam memahami sifat Allah Ta'ala, nanti juga ada 7 kaidah. Kemudian baru nanti kaidah di dalam memahami dalil. Dalil yang berkaitan dengan nama Allah dan sifat Allah, nanti ada 4 kaidah. Pembahasan pertama kita ringkaskan dulu. Pembahasan pertama di muqaddimah. Kita nanti nggak membahas semua kitab karena semua kitab panjang. Dan yang paling penting ini,
Karena nanti bab selanjutnya itu dalam Qaidul Muthla itu beliau nanti akan membahas kesalahan orang-orang dalam memahami dalil yang berkaitan dengan nama Allah dan sifat Allah. Kemudian nanti bagaimana beliau membantah. Tapi ini bagi kita nggak terlalu penting. Yang penting itu kaidah-kaidah ini. Di sini sebab atau alasan kenapa penulis itu mengarang seperti ini. Maka beliau menyebutkan di pembahasan pertama atau di muqaddimahnya itu urgensi mempelajari nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Ahamiyatu mawdu'il asma'i wa sifat. Urgensi pembahasan nama-nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Disebutkan ada 3. Yang pertama, al-iman bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi ta'ala al-arba'ah. Mempelajari nama Allah dan sifat Allah, kita beriman kepada nama Allah dan sifat Allah merupakan cakupan dari rukun iman yang keempat. Rukun iman kepada Allah yang 4. Jadi maksudnya itu iman kepada Allah itu kan ada 6. Iman kepada Allah, rukun iman itu ada 6. Sebagaimana malaikat Jibril ketika bertanya sama Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Tolong kabarkan kepada saya tentang iman. Iman itu apa? Maka Rasulullah menjawab dengan 6 rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Iman kepada Allah itu tidak sah kecuali beriman kepada 4 perkara. Kalau dia belum beriman kepada 4 perkara, maka itu imannya batal. Imannya batal, termasuk nanti dalam masalah takdir. Nah, ini mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita ngupas secara lengkap masalah takdir, karena perkara iman yang paling rumit itu masalah takdir. Sedangkan iman kepada Allah tidak akan sah kecuali beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada wujud Allah Ta'ala. Allah itu ada walaupun mata kita belum bisa melihatnya. Maka siapa yang beriman kepada Allah, yang pertama harus beriman kepada wujud Allah Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada nama-nama Allah Ta'ala. Beriman kepada nama-nama Allah Ta'ala. Nama dan sifat Allah Ta'ala. Beriman kepada nama dan sifat Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu memiliki nama dan Allah itu memiliki sifat. Kemudian yang ketiga, beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada ketuhanan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu Tuhan. Sifat ketuhanan, Tuhan itu nanti ada 3 kandungan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Namanya Tuhan itu cakupannya ada 3. Pencipta, pengatur, pemilik. Itu namanya Tuhan. Jadi cakupan arti Rob itu artinya 3. Rob itu artinya Al-Khaliq, Al-Mudabbir, pengatur, kemudian Al-Malik, penguasa. Kemudian yang keempat, beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala, sifat hak untuk disembah, yaitu bahwasanya Allah itu zat yang harus disembah. Nah, berarti tidak sah iman kepada Allah kecuali dia itu beriman kepada 4 perkara ini. Di antaranya beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka mempelajari nama-nama Allah dan sifat Allah itu termasuk bagian dari iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tauhidullah bihi ahadu aqsami tauhidi tsalatsa. Mentauhidkan Allah dengan nama Allah dan sifat Allah itu termasuk macam tauhid yang 3. Tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Berarti asma dan sifat, nama Allah, sifat Allah termasuk bagian dari tauhid yang ketiga. Kemudian yang keempat, la yumkin li ahadin ayya'budallah 'alal wajhil akmal. Tidak mungkin seseorang itu bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang paling sempurna, hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, sampai dia itu mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifatnya.
liya'budahu ala basiratin, supaya dia itu bisa menyembah Allah di atas ilmu. Oleh itu, orang yang mengetahui tentang Allah dan sifatnya seakan-akan dia itu ibadah di depan Allah Ta'ala. Itu nanti tingkatan paling tinggi, namanya muraqabah. Tingkatan Islam, iman, ihsan. Ihsan itu yang paling tinggi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan kamu itu melihat Allah Ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa tingkatan seperti itu, anggap saja Allah itu melihat kamu. Nanti muraqabah itu ada dua, berarti kalau kita perhatikan dalam hadis ini ada dua. Muraqabah itu kita yang seakan-akan melihat Allah Ta'ala, saking kuatnya ilmu kita kepada Allah Ta'ala tentang hakikat Allah Ta'ala. Itu yang paling tinggi, sehingga kita ibadah itu seakan-akan Allah itu di depan kita. Maksudnya apa? Bukan kita itu mata kita melihat Allah Ta'ala, karena sekarang kita nggak bisa melihat Allah Ta'ala, tapi ilmu basirah kita itu, ilmu yaitu pandangan hati kita kepada Allah Ta'ala itu kuat sekali. Seakan-akan kita itu mengetahui Allah itu seperti kita itu melihatnya langsung. Itu kan berarti muraqabah yang paling tinggi. Kalau kita nggak bisa seperti itu, wes anggap saja Allah itu melihat kita, Allah itu mengawasi kita, melihat kita. Maka tidak bisa orang itu sampai tingkatan ibadah seperti ini kecuali dia itu harus mengenal sekali tentang nama-nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Berdoa kepada Allah dengan nama-nama itu. Dan doa itu ada dua. Wa hadza yashmul du'aul mas'alah wa du'a ibadah. Doa masalah itu kalau saya minta langsung kepada Allah Ta'ala. Misalkan kita mau minta rizki, cari nama Allah yang berkaitan dengan rizki. Kita katakan ya Razzaq urzuqni, wahai zat pemberi rizki, berikan saya rizki. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, wahai zat yang pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkan kesalahan saya. Itu namanya doa masalah, doa minta langsung kepada hajat kita. Kemudian yang kedua, doa ul ibadah, doa tapi itu ibadah, yaitu apa? Semua kita beribadah itu aslinya kita berdoa. Kita sholat, kita puasa, walaupun lisan kita nggak ngomong, pasti dalam ibadah kita itu ada tujuan, ada niatan. Apa niatannya? Pasti kita itu pengen masuk surga, diselamatkan dari api neraka jahanam. Pasti kita itu ingin mendapatkan kebahagiaan. Sehingga apa? Semua kita itu ibadah, itu semuanya itu kita sedang berdoa. Oleh itu di sini berarti apa? Kita itu kalau pengen ibadah kita itu sempurna, doa kita sempurna, kita itu harus mengetahui tentang nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya kita sebutkan di situ, penulis menyebutkan kenapa alasan penulis itu membahas masalah ini. Yang pertama, alasan pertama itu manzilatu hadzal maudu, karena pentingnya pembahasan ini. Itu karena sangat tinggi ilmu seperti ini, akhirnya beliau itu harus membahas secara detail. Yang kedua, karena kacaunya pembahasan manusia dalam bab ini. Min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batil nasyi an jahlin wa ta'assub taratan ukhra. Karena melihat manusia itu berbeda pendapat dalam bab ini, perbedaan yang sangat kelihatan sekali lah. Perdebatan, perbedaan dalam memahami seperti ini sampai terpecah menjadi banyak kelompok. Ada di antara mereka itu yang berbicara dengan kebenaran, ada juga di antara mereka itu yang bicara dengan kebatilan, dan kebatilan itu muncul dari yang pertama paling utama itu bodohnya mereka terhadap wahyu Allah Ta'ala. Yang kedua, kebatilan itu muncul karena ta'assub. Orang tahu ilmunya, tapi karena ta'assub kepada kelompoknya, akhirnya dia terpaksa menguatkan kelompoknya walaupun dia tahu itu batil. Sehingga ketika kita melihat itu banyak kelompok-kelompok yang menyimpang itu, mereka itu berbicara dengan kebatilan, maka ahlu sunnah itu harus menjawab dengan kebenaran. Oleh itu ada ulama yang mengatakan al-mutakallim bil batil syaiton natik. Orang yang ngomong dengan kebatilan itu syaiton yang pembicara, syaiton yang ahli, pandai bicara. Wasakitu anil haq syaiton akhras. Sedangkan orang yang diam
dari kebatilan, kita melihat batil diam, maka itu syaitonnya bisu. Sehingga bahwa kita itu, jadi syaiton itu ada dua di sini. Syaiton itu ada dua. Yang pertama, syaiton itu adalah orang yang ngomong dengan batil. Itu syaiton yang ahli bicara. Yang kedua, termasuk syaitan itu siapa? Orang yang diam dari kebatilan. Oleh itu kalau kita melihat banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab ini itu, mereka bicara, mereka berani bicara, maka ahlu sunnah pun harus berani membantah. Maka itu kalau kita belajar akidah itu, fahami di sini akidah itu. Kalau akidah itu mimbabi takrirul akidah, namanya takrirul akidah, penetapan akidah ahlu sunnah, itu sangat gampang sekali. Nah itu kalau kita baca kitab ulama-ulama salaf kita itu, ada kitab namanya usul sunnah, ada syarah sunnah, macam-macam lah itu. Kitab akidah itu, ulama-ulama salaf itu kan mayoritas mereka itu takrirnya saja itu, takrir, pengokohan, pondasinya itu. Itu kita dapatkan akidah itu mudah sekali. Tapi ketika masuk nanti dalam bab rududat, bantahan dan bantahan itu, bagaimana akidah yang menyimpang, bantahannya seperti ini. Pembahasan akidah itu rumit. Kenapa rumit itu? Karena bicaranya orang-orang yang bodoh. Karena orang-orang yang bodoh, orang-orang yang batil itu berbicara. Sehingga akhirnya apa? Ulama ahlus sunnah harus membantah mereka. Tidak mungkin dibiarkan. Maka itu Imam Ahmad itu ketika beliau itu ditanya sama mereka ketika diskusi itu, "Wahai Ahmad, kenapa engkau itu yaitu mengatakan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk? Kenapa kok ditambahi ghairu makhluk?" Berarti kan ada pembahasan tambahan kan itu. Ghairu makhluk itu mana dalilnya itu? Maka beliau mengatakan in sakatum sakatna. Kalau kalian diam, kita juga diam. Maksudnya apa? Kalau kalian itu cuma mengatakan Al-Quran firman Allah, Al-Quran kalamullah, diam di sini, kita pun akan diam. Tapi kalau kalian mengatakan Al-Quran kalamullah makhluk, menambahkan kalimat makhluk, akidah mereka kan seperti itu, Mu'tazilah, maka kita pun akan mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Pertanyaan, kenapa kok kita harus tambahin ghairu makhluk? Sebagai jawaban akan akidah kalian gitu. Sehingga akhirnya apa? Nanti akidah itu menjadi rumit sekali. Terlebih ketika muncul filsafat. Ketika sudah filsafat masukkan filsafat analogi akal. Sehingga ulama-ulama Ahlussunnah harus membantahnya mereka dengan analogi akal juga itu. Sehingga apa? Akal yang sesat dibantah dengan akal yang sehat. Sehingga apa? Setelah itu menjadi rumit sekali pembahasan akidah itu. Kenapa? Karena orang-orang yang batil itu berbicara karena kebodohan mereka dan ta'assubnya mereka. Oleh itu ketika orang-orang yang batil saja mereka bicara, maka Ahlussunnah pun harus berbicara. Oleh itu Syekh Utsaimin itu menulis kitab ini meringkas dari kitab-kitab salaf itu, tujuannya untuk membicarakan mana yang benar dalam memahami nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Sehingga intinya Ahlussunnah wal Jamaah itu, mereka itu punya takrir masail. Takrir itu pengokohan akidah Ahlussunnah, dan itu mudah sekali. Itu sangat mudah. Oleh itu bagi orang yang belajar akidah itu, pertama yang mereka pelajari ya takrirnya. Kalau ini sudah kokoh, nanti baru kita masuk tentang bab rududat, bagaimana kita memahami akidah-akidah yang menyimpang, kemudian bantahan Ahlussunnah kepada mereka. Kalau sudah masuk ke sini, maka itu seperti bahar la sahila lahu, lautan yang tidak bertepi. Kenapa? Ahlul bidah nggak pernah berhenti mereka. Ketika ahlul bidah itu nggak pernah berhenti, Ahlussunnah pun nggak pernah berhenti untuk membantah mereka. Sehingga nanti kalau kita itu ingin masuk ke dalam akidah, maka pembahasan akidah itu rumit sekali. Rumitnya kenapa? Karena kita sudah masuk ke rududat. Kalau kita cuma konsentrasinya ke takrir masail, itu mudah. Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah itu diterima sama fitrah. Sehingga orang nggak pernah belajar agama, nggak hafal Quran, baca Quran mungkin nggak bisa itu. Dia pun tahu akidah Ahlussunnah itu tahu. Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat Muawiyah bin Abil Hakam As-Sulami, yang dia itu punya budak perempuan, disuruh menjaga ternak kambing. Suatu ketika dicek sama Muawiyah itu, rupanya ada satu kambing yang dimakan serigala. Akhirnya Muawiyah itu jengkel juga, emosi, akhirnya wanita itu ditampar sama Muawiyah. Setelah itu beliau menyesal, akhirnya pengen membebaskan budak itu. Setelah itu dia datang ke Rasulullah, laporan, ya Rasulullah,
Saya manusia biasa, terkadang saya emosi juga. Saya menampar budak saya karena satu kambing saya dimakan dimangsa serigala. Saya berniat untuk membebaskan budak itu, wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan, bawa dulu ke sini budak perempuan. Budak perempuan ini, namanya budak itu nggak ada waktu untuk belajar, apalagi ditugaskan sama tuannya menjaga kambing. Setiap hari kumpulnya sama kambing dia itu. Tapi namanya akidah Ahlussunnah itu diterima fitrah. Bicara dengan fitrah saja itu sudah akidah Ahlussunnah itu. Akhirnya ketika datang dibawa sama Rasulullah wanita itu, Rasulullah bertanya kepada wanita ini dua pertanyaan. Ainullah, Allah di mana? Maka dengan fitrahnya wanita ini nggak pernah belajar, mungkin Al-Quran saja nggak pernah dia itu hafal Quran itu. Namanya seorang budak. Dia dengan fitrahnya mengatakan Allah itu di atas langit. Terus ditanya lagi, waman ana, siapa saya? Qala anta Rasulullah, engkau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita itu karena dia itu wanita yang mukminah. Dengan fitrahnya wanita itu nggak punya ilmu sama sekali itu, tapi dengan fitrahnya itu menetapkan Allah itu di atas langit. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah itu fitrah, sehingga semua orang itu mesti akan mengimani itu. Ketika muncul kelompok yang menyimpang, mereka mengingkari Allah itu nggak di atas, berarti kan harus menghilangkan fitrah dulu itu. Apalagi yang mengatakan Allah itu nggak dibatasi dengan ruangan. Allah tidak dibatasi dengan ruangan, sehingga apa? Allah itu nggak bisa ditanya di mana, karena di mana itu batasan ruangan. Sedangkan Allah itu nggak dibatasi dengan ruangan, sehingga Allah itu nggak beruang, yaitu tidak ada tempat. Ada, tapi tidak ada tempat yang menaungi dan meliputi Allah Ta'ala. Berarti kalau ditanya terus Allah itu di mana, tidak bisa ditanya di mana gitu. Terus bagaimana dengan sabdanya Rasulullah ketika bertanya di mana Allah itu? Akhirnya bingung. Akhirnya mereka mengatakan enggak, itu nggak bisa, itu hadis palsu kalau seperti ini kan. Kenapa? Karena mereka sudah meyakini gitu. Oleh itu maksudnya akidah Ahlussunnah itu mudah sekali, karena fitrah itu menetapkan. Yang menjadi rumit itu ketika orang-orang batil itu mereka berbicara, maka nanti Ahlussunnah harus menjawab mereka, Ahlussunnah harus membantah mereka. Setelah itu mulailah di situ perdebatan dan diskusi. Disitulah nanti akidah itu menjadi rumit. Di sini kita poin penting kita itu kita akan masuk di 3 bab yang paling penting. Walaupun nanti di kitabnya itu nanti ada banyak sekali bab, tapi bab-bab terakhir itu kita nggak menyebutkan karena terlalu rumit lah, karena itu sudah masuk ke rududat, bantahan-bantahan, sehingga nanti kita nggak masuk ke bab yang terakhir yaitu masalah pemahaman yang menyimpang dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Itu nanti akan beliau sebutkan. Kemudian nanti juga masalah takwil dan yang lainnya, nanti kita fokusnya ke 3 pembahasan saja, yaitu tentang memahami kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kaidah-kaidah dalam memahami sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, kaidah-kaidah dalam memahami dalil-dalil yang menunjukkan nama Allah dan sifatnya. Sekarang kita masuk di bab yang pertama. Poin yang pertama itu qawaid fi asma'illahi ta'ala, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Ta'ala. Nanti beliau menyebutkan ada 7 kaidah, saya sebutkan secara ringkas dulu. Kaidah yang pertama, asma'ullahi ta'ala kulluha husna, nama Allah itu semuanya indah, sehingga dinamakan dengan asma'ul husna. Semua nama Allah itu indah. Kaidah yang kedua, asma'ullahi ta'ala a'lamun wa ausafun, nama-nama Allah menunjukkan akan zat dan sifat. Setiap nama Allah itu menunjukkan akan nama, yaitu nama Allah itu menunjukkan akan zat dan sifat. Kaidah yang ketiga, asma'ullahi ta'ala indallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umur. Nama Allah itu jika menunjukkan akan sebuah sifat yang muta'addi, itu yang dia itu akan menuju kepada yang lain, bermanfaat kepada yang lain, maka menunjukkan akan 3 perkara. Jadi nanti nama Allah itu ada 2. Ada yang lazim, kalau kita belajar bahasa Arab kan ada namanya yang lazim, isim lazim, ada isim yang muta'addi. Kalau yang lazim itu tidak berpengaruh dengan yang lain.
Kalau tidak berpengaruh sama yang lain, maka cuma mencakup 2. Tetapi yang kedua, kalau dia nama itu mencakup yang lainnya, namanya muta'addi. Muta'addi, maka nanti cakupan nama itu ada 3 faidah. Nanti insya Allah akan kita sebutkan nanti. Kaidah yang keempat, dilalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wat tadammun wal iltizam. Penetapan nama Allah, penunjukan nama Allah kepada zat Allah dan sifatnya bisa dengan penunjukan mutabaqah atau dengan cara tadammun atau dengan cara iltizam. Itu namanya dilalah. Cara penunjukan, ada yang menunjukkan itu dengan cara mutabaqah, dengan cara tadammun, dengan cara iltizam. Nanti kita sebutkan. Kaidah yang kelima, asmaullahi ta'ala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah itu tauqifiyah, berhenti kepada dalil, tidak dibolehkan untuk akal berbicara. Karena itu namanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu berhenti sama dalil, perkara yang gaib, sehingga akal tidak boleh berbicara. Akal itu hanya mempelajari, tetapi akal tidak boleh menetapkan. Kemudian kaidah yang keenam, asmaullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya nggak terbatas. Kaidah yang ketujuh, al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala wa huwal mailu biha amma yajibu fiha. Al-ilhad, perkara-perkara yang menyimpang dalam memahami nama-nama Allah, yaitu al-mailu, condong, yaitu menyimpang, condong dari kebenaran yang wajib untuk ditunaikan dalam memahami nama-nama Allah Ta'ala. Nanti apa saja ilhad dalam masalah nama itu nanti akan kita sebutkan. Nah, berarti di sini ada 7 kaidah memahami nama-nama Allah Ta'ala, dan kita di sini akan menyebutkan ringkas. Kita tidak menyebutkan panjang lebar, kita akan menyebutkan secara ringkas. Silakan nanti kalau ingin belajar secara detail, nanti masuk kitab ini dengan Ustadz, belajar sama Ustadz yang di sini silahkan. Kalau pengen detail lagi, tetapi di sini kita buka kajian ini secara umum. Itu kita tujuannya untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah secara ringkas dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kaidah yang pertama, kita masuk kaidah pertama, asmaullahi ta'ala kulluha husna. Nama Allah itu semuanya husna, semuanya itu indah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah. Apa itu indah itu? Kata beliau, kata Suyuti belum mengatakan balighatun fil husni ghayatahu, yaitu nama yang sudah sampai di puncak keindahan. Jadi nama-nama Allah itu di puncak keindahan nama itu, sehingga sudah tidak ada nama yang lebih indah daripada itu, yaitu sudah di puncaknya itu, sehingga di atas itu sudah nggak ada lagi, sudah di pol keindahannya itu. Dan kenapa kok nama Allah itu dinamakan husna? Nama Allah itu kenapa kok dinamakan husna? Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah. Karena setiap nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat itu nggak ada kekurangan sama sekali. Jadi bedanya nanti nama kita dengan nama Allah itu, nama kita itu dinamakan dengan a'lamun mujarradah. Kalau nama kita itu nama kosong, nama itu mimbabi doa. Kalau kita itu kan, ada orang namanya Muhammad. Kenapa dinamakan dengan Muhammad? Apakah karena sifatnya itu terpuji? Bukan. Orang itu dinamakan dengan Muhammad karena berharap orang tuanya itu supaya anak ini nanti menjadi orang yang terpuji. Pasti sifatnya terpuji enggak? Belum tentu, karena harapan. Ada orang namanya Soleh. Soleh itu kan orang yang baik, orang yang layak, orang yang soleh, orang yang baik. Apakah karena orang itu namanya soleh itu karena dia itu punya sifat yang soleh? Belum tentu. Karena orang tua memberikan nama anak dengan soleh itu mimbabi doa, harapan, semoga nanti ke depan itu anak itu memiliki sifat yang soleh. Nah, itu namanya dinamakan dengan a'lamun mujarradah. Maksudnya apa? Nama-nama kosong yang tidak punya sifat.
Sehingga terkadang ada orang namanya soleh, akhlaknya bejat. Ya, ada orang namanya Muhammad, tapi karakternya orang yang tercela. Kenapa? Karena namanya orang itu, nama kita itu kan a'lamun mujarradah, nama kosong. Sedangkan nama Allah itu kenapa husna? Karena Allah memiliki nama disebabkan karena sifat itu sempurna di dalam nama itu. Setiap nama itu pasti mengandung sifat yang sempurna. Dan sifat Allah itu yang dikandung dalam nama itu la naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangan sedikit pun sama sekali. Contohnya misalkan, Allah itu namanya Al-Hayyu. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa Allah itu memiliki nama husna itu, nama Asmaul Husna itu Al-Hayyu? Karena Allah itu memiliki sifat hayatun kamilatun. Allah itu memiliki kehidupan yang sempurna. Lam yusbaq bi'adamin, Allah tidak pernah diawali dengan kekosongan, wala yalhiqu hazawal, dan Allah tidak pernah diakhiri. Sehingga di antara nama Allah itu kan huwal awwal wal akhir. Awal yaitu zat yang tidak berawal dan zat yang tidak berakhir. Sehingga berarti apa? Nama Allah itu Al-Hayyu. Kenapa? Karena Allah itu memiliki kehidupan yang sempurna. Contohnya misalkan Allah itu memiliki nama Al-Alim. Kenapa Al-Alim? Karena Allah itu memiliki sifat ilmu yang sempurna, nggak ada kekurangan sedikit pun. Sehingga ilmunya Allah itu mencakup kepada semua kejadian yang terjadi. Bahkan sebelum terjadi pun Allah sudah mengetahui. Bahkan sesuatu yang nggak akan terjadi, itu pun Allah tahu. Berarti apa? Berarti Allah itu memiliki nama Allah itu menjadi husna. Kenapa? Karena dalam nama itu mengandung sifat yang sempurna, sehingga dinamakan dengan Asmaul Husna. Dan kesempurnaan nama Allah, yaitu nama Allah itu kan sempurna, karena memiliki sifat yang sempurna. Sifat Allah yang dikandung dalam nama itu tidak ada kekurangan sedikit pun. Beliau mengatakan kata Syekh Utsaimin itu la ihtimalan wala takdiran. Tidak kekurangan secara ihtimal itu kemungkinan, wala takdiran, atau secara takdirnya dianggap. Jadi gini, saya contohkan sedikit. Nama itu nanti kemungkinan itu jadi gini. Sebuah lafaz itu secara lafaznya itu nanti menunjukkan akan 4 macam. Yang pertama, lafaz yang menunjukkan akan kekurangan. Contohnya misalkan jahal. Namanya jahal itu semuanya kurang, nggak ada yang sempurna sedikit pun itu. Paham ya? Ini namanya sifat yang kurang semuanya itu. Namanya bodoh, khianat, dan yang namanya mati, itu semuanya sifat kekurangan. Maka tidak mungkin Allah itu memiliki nama seperti ini, Al-Jahil, nggak mungkin. Kenapa? Karena sifat itu semuanya kurang, sehingga Allah tidak mungkin seperti itu. Namanya tidak mungkin menunjukkan sifat seperti itu. Yang kedua, sifat yang kedua itu sifat yang kemungkinan itu baik, kemungkinan buruk. Jadi ada sebuah sifat mungkin baik, mungkin buruk, sesuai dengan kemungkinan yang ada. Pada satu sisi sifat itu baik, pada sisi yang lain buruk. Contohnya misalkan tipu daya, sifat menipu. Sifat menipu itu ada sisi buruk, ada sisi baiknya. Sisi baiknya kapan? Ketika digunakan untuk membalas tipuan orang. Itu menjadi sifat baik. Akan menjadi buruk ketika tipu daya itu dimulai permulaan. Jadi awal kali memulai orang itu menipu. Itu berarti sifat buruk. Tapi ketika ada orang menipu saya dan saya balas tipuan itu dengan tipu daya lebih baik, maka itu menunjukkan kesempurnaan saya. Nah, seperti ini, sebuah sifat yang memiliki ihtimal baik, ihtimal buruk, maka Allah itu memiliki nama itu, tergambar dulu ya sifatnya, sifat seperti ini. Kalau sifat seperti ini, maka tidak boleh Allah itu memiliki nama seperti itu, kecuali nanti kalau sifat. Sehingga Allah itu bukan makir. Allah makir enggak? Makir terhadap orang-orang yang membuat makar. Tergambar ya, paham ya? Jadi ini namanya ihtimal. Ihtimal itu apa? Sebuah sifat yang ada kemungkinan baik, ada kemungkinan buruk. Allah berlepas diri dari seperti itu, penetapan seperti itu. Sehingga nama pun nggak ditetapkan. Allah makir nggak? Nggak. Makir bukan nama Allah Ta'ala.
Tapi apakah sifatnya Allah itu membuat tipu daya? Ya, Allah membuat tipu daya bagi orang-orang yang membuat tipu daya. Ini seperti ini namanya ihtimal. Namanya ihtimal. Yang ketiga, ada sifatnya itu baik, tapi nantinya itu bisa dimungkinkan untuk buruk juga. Contohnya bicara. Bicara itu baik nggak? Bicara itu kan baik. Orang bicara kan berarti dia orang normal gitu. Tapi ketika orang itu bicara dan perkaranya dibicarakan itu kadang baik dan kadang buruk, maka akhirnya di situ ada takdirnya. Dimungkinkan. Pembicaranya itu dimungkinkan nggak baik juga itu. Kalau seperti ini berarti Allah pun namanya tidak seperti itu. Sehingga ini namanya, kalau ini seperti ini namanya takdir. Dimungkinkan. Kemudian yang keempat itu sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Disitulah nanti baru Allah itu memiliki nama seperti itu. Namanya Al-Alim, namanya Al-Khabir, namanya Al-Hayyu. Nah itu. Yaitu apa? Nama yang sifatnya itu pasti sempurna gitu. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Baik kekurangannya itu semua kurang, seperti jahil, itu kan semua kurang. Atau kekurangannya itu kan ada ihtimalnya, seperti makir. Allah nggak punya nama seperti itu. Atau kekurangan itu karena dimungkinkan nantinya itu jatuh pada kejelekan, seperti mutakallim. Ya, paham ya? Oleh karena itu apa? Jahil bukan nama Allah Ta'ala, karena Allah menafikan untuk dirinya kebodohan. Yang kedua, makir bukan nama Allah Ta'ala, walaupun di antara sifat Allah itu wayamkuruna wayamkurullah, ya, kan membuat tipu daya itu. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik zat pembuat tipu daya. Tapi makir bukan nama Allah Ta'ala. Tergambar ya, paham? Jadi kan Allah dari sini mereka bikin tipu daya, Allah balas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik zat yang membuat tipu daya. Berarti sifat Allah itu termasuk makir kepada orang yang membuat tipu daya. Tapi Allah diberikan nama makir nggak? Diberikan nama makir nggak? Tidak. Kenapa? Karena makir itu, nama makir sang penipu daya itu ada sisi makna yang jelek. Sehingga apa? Allah tidak memiliki. Kenapa? Ada sisi buruknya gitu. Nama itu ada sisi buruknya penggunaan itu. Yang ketiga, Allah itu namanya qail kan? Kan Allah itu berbicara, memang Allah berbicara itu. Allah itu kan mutakallim gitu. Tapi Allah memiliki nama qail, mutakallim enggak Allah itu? Tidak. Karena namanya mutakallim itu dimungkinkan nantinya itu ngomongnya enggak baik gitu. Sehingga apa? Allah pun bukan namanya Allah itu mutakallim. Bukan nama Allah itu qail. Tetapi nama Allah itu yang keempat, yaitu nama Allah yang mengandung sifat yang gak ada kemungkinan sedikit pun kekurangan, gak ada itu. Sehingga apa? Sehingga nama Allah itu sempurna. Kenapa? Sempurna itu karena tidak ada sedikit pun kekurangan di dalam sifat yang dikandung pada nama itu. Paham ya? Tergambar nggak? Kemudian nama Allah itu, keindahan nama Allah, sempurnanya nama Allah itu nanti ada dua sisi. Ada dua sisi. Yang pertama, sisi yang pertama itu bi'tibari kulli ismin bimufradihi. Sempurnanya nama Allah itu bisa karena sisi namanya, pernya itu. Wallahu bima ta'maluna alim. Alim berdiri sendiri. Maka walaupun nama itu berdiri sendiri itu sempurna. Tapi terkadang nama Allah itu sempurna bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Ketika nama itu disandingkan dengan yang lain. Nah, itu karena apa? Sering Allah itu menyandingkan dua nama. Ya kan? Al-Azizul Hakim gitu. Allah misalkan itu sering menyebutkan itu menyandingkan dua. Al-Qawiyul Aziz, Al-Azizul Hakim. Kan sering seperti itu. Ya. Contohnya misalkan Al-Aziz Al-Hakim disebutkan dua berbarengan. Al-Aziz dan Hakim itu digabung menjadi satu. Maka nama Allah itu kalau berdiri sendiri sempurna. Kalau berdiri sendiri itu sempurna. Tapi ketika nama Allah itu disandingkan dengan nama yang lain, maka sempurna digabungkan dengan sempurna, maka sempurna lebih sempurna lagi. Ya, tergambar, paham ya? Maka itu terkadang ketika ada nama, kita baca Al-Quran misalkan, banyak ayat di mana Allah itu menyandingkan dua nama. Nama Allah itu disandingkan ada dua.
Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Aziz zat yang perkasa, Al-Hakim zat yang bijaksana. Maksudnya apa? Keperkasaan Allah itu dibangun di atas kebijaksanaan. Sehingga ketika Allah itu izzah, mulianya itu karena Allah itu memiliki bijaksana yang tepat. Kenapa? Karena digabungkan antara Al-Aziz dan Al-Hakim. Sehingga terkadang itu sempurnanya nama Allah itu, indahnya nama Allah itu ketika berdiri sendiri pun indah. Demikian juga ketika disandingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim digabungkan. Untuk apa? Untuk menambahkan sempurnanya lagi gitu. Sebagian ulama mengatakan, kenapa kok Ar-Rahman, Ar-Rahim itu digabungkan jadi satu itu? Karena Ar-Rahman itu berbicara kepada kamiyahnya. Sebagian mengatakan seperti itu, yaitu Ar-Rahman itu berbicara tentang kuantitasnya rahmat Allah Ta'ala. Itu bicaranya masalah apa? Banyaknya rahmat Allah, sehingga rahmat Allah dibagi kepada semua makhluk, manusia, jin, binatang, muslim, kafir, semuanya dikasih karena banyaknya. Sedangkan Ar-Rahim itu bicaranya masalah kualitasnya, rahmatnya sedikit tapi terbaik, rahmat Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada yang Allah cintai saja. Sehingga apa? Sehingga kenapa disandingkan di situ? Ketika disandingkan itu ada makna tambahan. Ya, paham ya? Jadi ketika nama Allah itu satu berdiri sendiri, itu menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala, memiliki sifat yang sempurna. Tapi ketika nama Allah itu satu gabung dengan yang lainnya disandingkan jadi satu, maka itu menunjukkan lebih sempurna lagi. Kenapa? Karena ada sandingannya. Jadi ada sandingannya, sehingga apa? Sehingga semakin melengkapi tentang sempurnanya sifat Allah yang dikandung di dalamnya. Nah, jadi intinya nama Allah itu semuanya husna. Husna itu kenapa? Karena puncak keindahan. Dan kenapa kok nama Allah itu indah dan puncak keindahan? Karena setiap nama Allah mengandung sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, baik kekurangan itu memang 100% kurang, atau kekurangannya itu karena ada ihtimalnya, kemungkinannya, atau yang ketiga kekurangan itu karena takdir, dimungkinkan nantinya. Jadi setiap nama Allah nggak mengandung itu. Kenapa? Nama Allah itu semuanya sempurna, nggak ada kekurangan sedikit pun. Kita masuk ke ide yang kedua. Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Sifat Allah, nama-nama Allah itu a'lamun. Alam itu nama. Nama Allah itu sifatnya a'lam, identitas diri, namanya alam. Wa awsafun, dan sifat. Nama Allah itu menunjukkan akan identitas. Yang kedua, menunjukkan akan sifat yang diidentitasi, sifat zatnya. Jadi ada dua, sifat nama Allah itu ada dua, ada a'lam dan awsaf. Sifat Allah itu ada a'lam dan awsaf. A'lam dilalatiha ala dzat. A'lam itu untuk menunjukkan zatnya. A'lam itu untuk menunjukkan zat. Sedangkan awsaf untuk menunjukkan sifat yang dikandung pada zat itu. Jadi kalau a'lam itu menunjukkan zat, kalau awsaf menunjukkan sifat yang dikandung pada zat itu. Contohnya gini, misalkan ini. Ada orang misalkan namanya Legiman. Namanya Legiman. Saya punya teman namanya Legiman itu. Berarti kan manis sekali itu. Manusia super manis kan itu. Legiman. Nah, Legiman atau Yesus Legiman lah. Legiman kan itu. Nama Legiman itu menunjukkan dua. Yang pertama menunjukkan akan zatnya orang itu. Sehingga kalau ditanya, kamu tadi lihat Legiman nggak? Oh, saya lihat dengan mata saya itu. Berarti yang dimaksud dengan Legiman itu apa? Zatnya Legiman itu gitu. Berarti apa? Berarti nama itu menunjukkan akan zat. Ya, paham ya? Yang kedua, nama itu menunjukkan akan sifat makna dari itu. Jadi nama Legi. Wah, berarti kan memang manis sekali dia itu kan itu. Arti kalimat Legi itu sifatnya berarti kan manis kan gitu. Lah, sifat ini kan nggak kelihatan gitu, karena bukan zat kan gitu. Nah, itu sifat yang dikandung. Contohnya misalkan ini, saya contohkan dengan nama Allah Ta'ala. Allah itu namanya Ar-Rahman.
Ar-Rahman ini menunjukkan akan a'lam, zatnya Allah, yaitu karena itu sebagai nama bagi Allah Ta'ala, menunjukkan zat. Yang kedua, menunjukkan sifat dari nama itu yang dikandung, yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Yaitu apa? Berarti kalau Ar-Rahman itu, yaitu nama itu menunjukkan akan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Ya, tergambar ya, paham ya? Paham ya? Masih bulat ya? Jadi nama itu menunjukkan dua. Menunjukkan akan zat, dinamakan dengan a'lam. Yang kedua, menunjukkan akan sifat dari arti nama itu. Namanya Ar-Rahman, zat yang memiliki rahmat. Berarti rahmatnya itu. Namanya Al-Ghaffar, Maha Pengampun, berarti memiliki sifat pengampunan. Ya, tergambar, paham ya? Maka dari itu ketika nama Allah itu menunjukkan a'lamnya, yang dimaksud dengan a'lam, maka itu namanya, kalau seandainya nama Allah itu ditujukan untuk a'lamnya, maka semua nama Allah itu mutaradifah. Apa itu mutaradifah itu? Mutaradifah apa? Kalau bahasa kita kata-kata yang sama lah artinya itu apa? Sinonim. Sinonim. Maksudnya apa? Kalau yang dimaksud dengan nama itu adalah a'lam, menunjukkan akan zat, maka nama Allah yang 99 saat itu menunjukkan berapa zatnya sih? Zatnya cuma satu, semuanya Allah Ta'ala. Ya kan? Semua nama yang banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, misalkan Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Azizul Jabbarul Muta'al, banyak sekali itu. Itu menunjukkan siapa itu? Zatnya berapa itu? Zatnya satu, Allah yang dimaksudkan itu. Sehingga kalau nama itu yang dimaksudkan itu adalah a'lamnya, berarti semua nama yang bermacam-macam itu cuma menunjukkan satu, yaitu apa? Allah Ta'ala. Tergambar nggak? Paham ya? Jika memang yang dimaksudkan itu a'lamnya, yang dimaksud itu a'lamnya itu. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan nama itu adalah ausofnya, artinya, kandungannya, berarti nama Ar-Rahman beda sama Al-Ghaffar. Beda nggak? Beda, karena artinya Ar-Rahman itu maha rahmat, Al-Ghaffar itu maha pengampun. Rahmat dan pengampunan beda. Ya, tergambar ya, itu namanya sifat. Kandungan dalam nama itu, sifatnya itu beda-beda. Sehingga nama ini beda sama ini, nama ini beda sama ini, kalau dilihat dari segi ausofnya. Tapi kalau dilihat dari segi a'lamnya, nama Al-Ghaffar, nama Tawwab, nama Ar-Rahman, Ar-Rahim sama. Kenapa? Sama-sama menunjukkan satu zat, yaitu Allah Ta'ala. Bagaimana? Paham ya? Paham ya? Jadi Allah itu namanya banyak. Namanya Al-Ghaffar, namanya Ar-Rahim, namanya macam-macam. Itu semuanya a'lamnya cuma satu, Allah Ta'ala. Tapi kalau dilihat dari sifat ausofnya, sifatnya jelas. Makna Ar-Rahman beda sama Al-Ghaffar. Al-Ghaffar beda dengan At-Tawwab. At-Tawwab beda lagi dengan Al-Alimul Khabir. Beda-beda gitu. Ya, tergambar, paham ya? Jadi nama Allah itu a'lam wa ausaf. Ada a'lam, yaitu identitas diri. Ada yang ausaf, sifat yang dikandung pada identitas itu. Jika yang dimaksudkan dengan nama itu adalah a'lam, maka berarti semua nama Allah itu mutaradifah. Semuanya itu artinya sama. Artinya sama apa? Karena menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu zatnya itu Allah Ta'ala. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan nama itu adalah ausaf, berarti mutabayinah. Satu nama dengan yang lain itu beda-beda. Karena memang sifat yang dikandungnya itu beda-beda. Nggak bisa disamakan, karena artinya beda-beda. Gimana, tergambar? Paham ya? Ya, paham ya? Bukan berarti nama ini berarti punya zat sendiri, nama ini punya zat sendiri. Enggak, zatnya satu gitu. Sehingga ya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ya sama, nggak ada bedanya. Oleh itu ketika orang-orang kafir Quraisy itu, ketika Rasulullah itu menulis dalam perjanjian Hudaybiyah itu, kan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata mereka? Mar-Rahman. Siapa Rahman? Kita nggak kenal Ar-Rahman. Siapa dia itu?
Maka Allah balas ucapan mereka itu, kan akhirnya kan dihapus kalimat Ar-Rahman itu. Setelah itu permintaan mereka akhirnya sama Rasul kan dihapus. Tapi setelah itu Allah telah mengatakan, qul Allah awidur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kamu mau manggil Allah dengan Ar-Rahman, mau manggil Allah dengan Rahim, mau manggil Allah dengan Razzaq, sama. Yang kalian inginkan itu cuma zatnya cuma satu, yaitu Allah. Mau 99 nama silahkan, karena orangnya itu zatnya itu cuma satu gitu. Ya, zatnya itu cuma satu, yaitu siapa? Allah. Nggak ada bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu nggak ada bedanya gitu. Bukan berarti Ar-Rahman itu zat sendiri, Rahim zat sendiri, bukan. Sehingga kalian mau manggil Allah dengan Rahman, Rahim boleh. Kenapa? Karena semuanya sama. Sama secara apa? Sama secara zatnya. Walaupun apa? Secara maknanya beda. Kalau Anda itu mau berdoa, yuk jangan berdoa minta sesuatu dengan nama yang berbeda gitu loh. Ya Razzaq ighfirli gitu. Wahai zat yang memiliki rezeki, tolong ampuni dosa saya. Lah kaitannya apa antara Razzaq dengan pengampunan kan? Jadi kalau kita itu berbicara masalah maknanya, sifat yang dimiliki sama Allah, jelas sifat Razzaq beda sama Al-Ghaffar. Ya, ternyata paham ya? Bisa dipahami ya? Oleh itu, nama Allah itu A'lam dan Awsaf. A'lam itu menunjukkan akan zat yang satu. Sehingga apa? Kita mau manggil Allah dengan Rabbana, boleh. Kita mau manggil Allah dengan Allahumma, boleh. Kita mau manggil Allah dengan apa saja boleh. Kenapa? Karena itu semuanya nama milik Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita bicara masalah sifatnya, jelas sifat Ar-Rahman beda dengan Al-Ghaffar. Al-Ghaffar beda dengan Ar-Razzaq, beda. Karena memiliki semuanya nama itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya, tergambar ya. Nah, itu yang dinamakan dengan Asma'ullah A'lam wa Awsaf. Kita masuk kaidah berikutnya. Kaidah yang ketiga. Asma'ullahi ta'ala indallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Nama Allah itu nanti ada dua macam. Yang pertama, nama yang lazim. Lazim itu nggak ada kaitan dengan maf'ulun bihinya. Istilahnya kayak gitulah. Fi'il lazim, fi'il yang tidak ada kaitan dengan maf'ul. Misalkan saya mengatakan ana syaba'an, saya kenyang. Faham, orang selesai gitu. Nggak akan tanya lagi itu. Saya kenyang, kenyang kan selesai, karena kenyang itu nggak butuh maf'ul gitu. Tapi kalau saya mengatakan ana dharibun, saya memukul, orang masih tanya mukul apa kan itu. Ya, paham ya? Saya melihat, orang mesti akan tanya lagi, lihat apa kamu gitu. Berarti menunjukkan apa? Orang itu masih butuh ada sebuah kata yang ketinggalan gitu. Kenapa? Karena fi'il itu ada kaitannya dengan maf'ulnya, ada objek, butuh objek gitu loh. Jadi fi'il itu kan ada dua, ada fi'il lazim, ada muta'addi. Lazim itu dia itu nggak butuh objek. Sehingga orang ngomong seperti itu sudah paham. Kenapa? Karena fi'il itu nggak butuh objek gitu loh. Ya, itu namanya lazim. Kemudian kalau yang muta'addi itu jika fi'ilnya itu butuh maf'ul. Kalau nggak ada maf'ulnya, walaupun secara bahasa Arab itu sempurna, jumlah mufidah, tapi orang itu belum sempurna. Karena sukutnya itu belum di situ, belum diam. Dia masih butuh tanya lagi itu. Saya berbicara. Orang berbicara itu. Saya ngobrol. Mesti orang tanya, ngobrol sama siapa kan gitu. Ya. Kenapa? Karena itu kalimat-kalimat itu butuh objek. Kalau belum disebutkan objeknya itu, orang itu masih tanda tanya gitu. Maka nama Allah juga seperti itu. Jika nama Allah itu lazim, lazim itu yang nggak ada kaitan dengan makhluk. Tidak ada kaitan dengan makhluk. Ala ya'lu alim. Allah itu tinggi. Tinggi nggak ada kaitan dengan makhluk, orang cukup selesai, tinggi gitu. Maka kalau nama Allah itu Innallahal Azim, Allah itu maha besar. Itu kan nggak ada keterikatannya dengan makhluk, maf'ulnya nggak ada kaitannya itu. Maka kalau nama Allah itu diambil dari sesuatu yang lazim, maka menunjukkan dua. Nama Allah itu menunjukkan dua. Yang pertama, nama Azim menunjukkan zat yang memiliki nama itu, yaitu Allah Ta'ala. Yang kedua, nama Azim itu mengandung sifat yang dikandung, yaitu azamah.
Itu. Jadi nama azim itu berarti nama itu menunjukkan akan dua. Yang pertama menunjukkan akan zat, yang memiliki nama itu kan Allah Ta'ala. Yang kedua menunjukkan akan sifat yang dikandung, menunjukkan akan sifatnya. Jadi ketika kita mengatakan azim, azim besar itu. Ketika saya mengatakan saya itu besar itu, besar apa? Kan selesai gitu. Orang ketika mengatakan besar itu sudah cukup. Kenapa? Karena kalimat besar itu, saya tinggi, itu nggak butuh objek gitu. Ya kan, nggak butuh objek itu. Ketika nggak butuh objek, maka nama Allah yang lazim itu menunjukkan akan dua saja, menunjukkan akan zat Allah. Yang kedua menunjukkan akan sifat Allah yang dikandung. Berarti kalau azim itu menunjukkan akan zat Allah. Yang kedua menunjukkan akan sifat Allah, yaitu azamah. Kemudian yang kedua, nama yang kedua, nama yang mengandung sifat yang muta'addi. Muta'addi itu sifat yang membutuhkan makhluk, membutuhkan maf'ul. Yaitu kalimat itu butuh maf'ul gitu. Kalau nggak ada maf'ulnya nggak sempurna itu. Contohnya misalkan Allahu Sami'un Basir. Sami itu kan berarti zat yang mendengar. Orang ketika kalimat saya mendengar, masih tanya kan, dengar apa gitu. Kenapa? Karena kalimat mendengar itu butuh maf'ul. Tergambar ya, paham ya? Basir, saya melihat. Orang belum berhenti ketika dengar. Melihat apa kan gitu. Berarti kan ada sesuatu yang mau ditanyakan gitu. Ketika orang mengatakan saya melihat, kemudian kita berhenti di sini, saya melihat, orang itu masih tanda tanya kan. Melihat apa gitu. Nah, ketika saya mengatakan saya melihat kamu, selesai. Karena objeknya disebutkan. Kalimat melihat itu kan butuh objek gitu. Kalau objeknya nggak disebutkan, orang itu masih tanda tanya kan gitu. Ya, tergambar ya, paham ya? Maka nama Allah yang menunjukkan sifat yang muta'addi, sifat muta'addi kayak mendengar, melihat, dan yang lain itu menunjukkan akan tiga. Menunjukkan akan tidak. Yang pertama menunjukkan akan zat Allah. Yang kedua menunjukkan akan sifat Allah, sifat yaitu sifatnya mendengar. Yang ketiga menunjukkan akan hikmah dan konsekuensinya. Jadi ada konsekuensinya. Kalau Allah itu namanya Sami, yang maha mendengar, berarti apa? Kalimat Sami, nama As-Sami itu menunjukkan tiga. Yang pertama menunjukkan akan zat Allah, karena setiap nama itu kan cuma sebagai nama bagi zat gitu, berarti ada zat Allah itu. Yang kedua menunjukkan akan sifat Allah, sifatnya apa? Pendengaran, as-sama, sifat pendengaran. Yang ketiga konsekuensi dari mendengar, sehingga apa? Allah itu mendengar semua ucapan kita itu. Oleh itu kalau kita perhatikan itu, misalkan Allah Ta'ala sering menyebutkan konsekuensinya itu. Contohnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah, wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah mendengar obrolan kalian berdua gitu. Jangan dikira Allah itu nggak mendengar gitu. Allah itu mendengar obrolan kalian berdua itu. Kenapa? Innallaha sami'un basir. Karena Allah itu maha mendengar. Konsekuensinya kalau Allah itu maha mendengar apa? Allah itu memiliki cakupan dari sifat itu gitu. Faham ya, tergambar ya? Jadi kalau nama Allah itu memiliki sifat yang dia itu butuh objek gitu, yaitu namanya fi'il yang muta'addi, maka berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya berarti apa? Allah itu mendengar apa saja yang kita perbuat, apa kita yang kita ucapkan. Allah maha melihat ya. Melihat maksudnya apa? Ketika Allah itu mengatakan basir, Allah itu maha melihat, berarti apa? Al-Basir, nama maha melihat itu menunjukkan tiga. Yang pertama menunjukkan akan zat Allah. Yang kedua menunjukkan sifat Allah, yaitu Allah itu memiliki sifat penglihatan. Yang ketiga konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Allah melihat segala sesuatu yang ada, sehingga kita di mana saja itu ingat Allah itu melihat kamu gitu. Ya, tergambar ya, paham ya? Maka itu nanti para ulama itu istimbatnya para ulama itu masya Allah itu. Terkadang masalah ini pun bisa jadi istimbat masalah fikih itu. Tentang hukum, jadi ada namanya bab hudud. Nanti bab hudud dibedakan sama para ulama itu. Beda antara rajam
masalah perzinaan dengan masalah potong tangan ketika mencuri. Kalau mencuri, potong tangan itu, jika sudah bertaubat orangnya, contohnya misalkan orang mencuri, sudah bertaubat, sudah dikembalikan haknya itu, sudah sampai pengadilan, potong tangan nggak orang itu? Ya, paham ya ini? Ini kan nanti dalam bab, kalau kita itu belajar fikih itu, ada namanya bab, ya kan, masalah-masalah seperti ini, jinayat namanya itu, masalah-masalah jinayat itu. Para ulama itu banyak yang mengatakan orang mencuri, ketika sudah dikembalikan haknya orang yang dicuri itu dan dia sudah bertobat, maka hukum potong tangan itu sudah selesai, diangkat, dicabut dengan tobatnya orang itu. Selama tobat dan dikembalikan haknya, selesai. Sehingga apa? Tidak bisa dipotong tangannya orang itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 34, illal ladzina tabu, ketika bicara masalah orang-orang yang mencuri, kecuali orang-orang yang bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kalian itu potong tangannya orang itu. Kan sebutkan dulu masalah pencurian, kecuali setelah itu potong tangan, orang mencuri potong tangan kan itu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan kecuali orang-orang yang bertobat dan kalian belum memotong tangannya itu. Setelah itu apa? Nggak ada setelahnya itu. Tapi setelah itu Allah Ta'ala mengatakan fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah. Jadi kan siapa yang mencuri, potong tangannya. Kecuali orang-orang yang bertobat, sebelum kamu potong tangannya, ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa Allah tidak mengatakan kecuali kalau dia sudah bertobat, jangan dipotong gitu loh. Kalau ada kalimat jangan dipotong kalau dia sudah bertobat, gamblang, selesai kan itu. Tapi Allah hanya mengatakan orang kalau mencuri potong tangan. Kecuali kalau dia itu bertobat dan kamu belum sempat memotongnya itu. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Kata para ulama, kalimat Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, Ghafur, kan kalimat Ghafur itu kan ada 3 cakupan berarti kan, penunjuk. Pertama zat Allah, yang kedua sifat Allah pengampunan, yang ketiga konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau Allah itu Maha Pengampun, berarti ketika orang itu mencuri, bertaubat, belum potong tangannya, maka hukuman potong tangan itu sudah Allah ampuni gitu. Tergambar ya, paham ya? Sehingga apa? Ulama-ulama banyak yang mengatakan bagi khusus mencuri itu, walaupun sudah sampai pengadilan, ketika orang itu sudah bertobat dengan taubat yang nasuha dan dia kembalikan haknya kepada orang yang dicuri, maka dia itu terbebas dari potong tangan. Beda dengan zina. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina, dan orang itu sudah bertobat. Apakah Rasulullah mengatakan sudah cukup, kamu pulang? Tidak, tetap rajam. Tetap dirajam. Kenapa? Karena tidak ada konsekuensi seperti ini. Ya, paham ya, tergambar ya? Berarti apa? Ketika Allah menyebutkan nama itu nggak main-main itu. Ketika Nabi Musa sama Nabi Harun mau datang sama Fir'aun kan, takut. Maka Allah mengatakan jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Kamu jangan takut wahai Musa dan Harun. Saya itu bersama kalian, asma'u, saya mendengar. Maksudnya itu bukan Allah itu mendengar, tok, selesai urusan itu. Kalau Allah itu mendengar, kita pun faham. Tapi yang penting itu konsekuensinya. Kalau Allah mendengar, Allah melihat kita, gak mungkin Allah biarkan kita itu. Sehingga kalau seandainya nanti Fir'aun itu pengen mencelakakan kita, ingat Allah itu mendengar dan melihat apa yang kita kerjakan itu. Itu namanya konsekuensi. Ya, tergambar ya. Jadi kalau nama Allah itu memiliki sifat yang muta'addi. Muta'addi itu kayak fi'il, kata kerja yang butuh objek lah itu, ada kaitannya dengan objeknya itu, maka menunjukkan 3 perkara. Menunjukkan akan zat Allah, yang kedua menunjukkan akan sifat Allah, yang ketiga menunjukkan akan cakupan, hikmah atau kandungan yang dimiliki dalam nama itu. Mana tergambar, paham ya? Paham? Kemudian kita masuk ke ide yang keempat. Semuanya blenger ya blenger wis pokoknya terus. Lanjut terus semua itu. Nanti kalau blenger, nanti belajar lagi biar nggak blenger. Baik, kita lanjut sampai selesai ini kaidah ini. Mau muntah-muntah ya nggak apa-apa itu. Al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa tadammun wa bil iltizam. Penunjukan nama-nama Allah terhadap zat dan sifat, kan tadi kita sebutkan kaidah inti.
Nama Allah itu menunjukkan dua. Nama Allah itu menunjukkan akan dua perkara. Menunjukkan akan dua perkara. Alam itu menunjukkan akan zat yang satu. Yang kedua, ausaf menunjukkan sifat-sifat yang dikandung dalam nama itu. Jadi ada nama, ada sifat. Sehingga nama Ar-Rahman zatnya sama dengan Ar-Rahim, zatnya sama dengan Ghaffar, tapi sifatnya beda-beda. Sehingga kenapa? Karena nama itu menunjukkan akan orangnya. Saya misalkan namanya Tobroni, orangnya, dan saya punya sifat, menunjukkan akan sifat yang saya miliki itu. Tergambar, paham ya? Nama Allah untuk menunjukkan kepada zat Allah dan sifat Allah itu nanti ada 3 cara penunjukan. Ada 3 cara dilalahnya. Penunjukannya itu ada 3 cara. Bisa dibaca dalalah, bisa dibaca dilalah. Walaupun kalau bicara seperti ini penunjukan itu lebih kuatnya namanya dalalah. Yang pertama dinamakan dengan mutabaqah. Mutabaqah itu pas, persis. Namanya mutabaqah. Yaitu yang sesuai. Maksudnya itu sesuai itu apa? Jika nama itu yang kamu maksudkan adalah zat dan sifat, maka itu namanya mutabaqah. Itu namanya mutabaqah. Saya lihat Pak Dokter. Kalimat Pak Dokter. Kalau kalimat Pak Dokter itu yang kamu maksudnya adalah orang, yaitu zatnya orang itu, sama profesi dia sebagai dokter, nah itu berarti itu namanya mutabaqah. Setiap nama yang kamu inginkan dari nama itu adalah zat dan sifatnya berbarengan, maka itu namanya penunjukan secara mutabaqahnya. Kemudian yang kedua namanya tadammun. Tadammun itu jika yang saya maksudkan itu salah satu dari 2, zatnya saja atau sifatnya saja. Nah, itu namanya tadammun. Zatnya saja atau sifatnya saja. Kalau yang diinginkan itu satu dari 2 itu, antara zat dan sifat. Yang saya inginkan cuma zatnya, yang saya inginkan cuma sifatnya. Nah, itu berarti itu yang dinamakan dengan tadammun. Kemudian ketiga ada namanya iltizam. Iltizam itu makna di luar yang nggak ada kaitannya dengan nama itu, tetapi ada kaitannya, walaupun tidak ada cakupan di situ itu. Contohnya misalkan nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum itu menunjukkan akan ilmu Allah Ta'ala, menunjukkan akan misalkan ini Allah itu namanya Al-Khaliqul Bari'ul Al-Khaliq. Kalimat Al-Khaliq menunjukkan akan ilmu Allah Ta'ala. Nah, kok bisa kalimat Khaliq menunjukkan ilmu itu? Karena tidak mungkin zat menciptakan tanpa ilmu. Pasti zat yang menciptakan itu memiliki ilmu kan itu. Maka kita katakan ini, misalkan ini, kalimat Khaliq, Al-Khaliq, Huwal Khaliqu, Al-Khaliqu, Allah itu sang Khaliq. Kalau yang engkau inginkan Al-Khaliq itu menunjukkan nama dan sifat Allah, Al-Khaliq itu nama dan sifat Allah, maka ini namanya dilalah apa ya? Dilalah tadammun. Kalau yang saya inginkan kalimat Khaliq itu menunjukkan kepada zatnya Allah saja itu. Zatnya Allah. Tidak bicara masalah sifat yang dikandung dalam diri Allah Ta'ala, maka berarti kamu itu bicaranya dilalahnya namanya tadammun. Tapi kalau kamu mengatakan Al-Khaliq, yaitu nama Al-Khaliq itu menunjukkan akan sempurnanya ilmu Allah Ta'ala. Nah, kita kok bisa Al-Khaliq sampai ke ilmu itu? Karena tidak mungkin zat menciptakan dengan ciptaan yang sempurna kalau tidak punya ilmu. Al-Khaliq menunjukkan kepada ilmu, itu namanya dilalahnya itu namanya iltizam. Namanya iltizam, yaitu penunjukan akan sesuatu yang di luar tapi ada kaitannya. Contohnya misalkan Allah Ta'ala mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu tahu bahwasanya Allah itu atas segala sesuatu sangat mampu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu mencakup sesuatu dengan ilmunya. Kalimat ilmu disebutkan setelah kudrah.
Karena kudrah yang sempurna tidak akan bisa kecuali dengan ilmu. Sehingga penunjukan ilmu Allah dari nama qadirnya Allah, paham ya ini? Kan Allah itu namanya qadir kan? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian tahu Allah itu maha qadir, maha mampu terhadap segala sesuatu. Setelah itu apa mengatakan wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah mencakup segala sesuatu dengan ilmunya. Nah, di sini nama qadir sebagai petunjuk akan sifat ilmu Allah yang sempurna. Kenapa seperti itu? Karena tidak mungkin orang itu atau zat itu memiliki nama qadir, zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu, kalau dia itu nggak tahu apa yang dimampui kan itu. Ya, paham ya? Nah, penunjukan ilmu dari nama Al-Qadir ini namanya dilalah apa ini? Dilalah iltizam. Dinamakan dengan dilalah iltizam. Maka itu terkadang nama Allah yang satu dan yang kedua itu nanti ada kaitannya. Nanti ada kaitannya. Ini nama ini dengan ini ada kaitannya. Tidak mungkin ini ada kalau nggak ada ini. Tidak mungkin ini ada kalau nggak ada ini. Sehingga nama-nama Allah itu saling berkaitan. Nah, berkaitan itu namanya iltizam. Yaitu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berarti penunjukan nama Allah terhadap zat Allah dan sifatnya itu nanti ada dengan cara mutabaqah. Mutabaqah itu sempurna, yaitu antara nama dengan zat dan sifat itu sama, karena nama itu mesti menunjukkan akan nama itu menunjukkan akan zat dia dan sifat dia itu. Tapi kalau nama yang saya inginkan cuma satu saja, zatnya, atau yang saya inginkan cuma sifatnya saja itu, maka itu namanya tadammun, cakupan, dicakup. Kemudian ada namanya iltizam. Iltizam itu perkara luar, tidak ada dalam makna nama itu, tetapi itu ada kaitannya. Itu namanya iltizam. Dilalah namanya dilalah iltizam. Kita masuk kaidah yang kelima. Asma'ullahi ta'ala tauqifiyatun la majalal aqli. Nama Allah itu semuanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu tidak ada peluang bagi akal untuk menetapkan. Karena tauqifiyah itu apa? Berhenti kepada dalil. Sehingga jangan sembarangan orang itu memberikan nama untuk Allah Ta'ala. Kenapa? Nama Allah itu tauqifiyah. Jadi nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Berhenti kepada dalil. Akal tidak boleh menetapkan. Kenapa? Karena nanti insya Allah kita kalau pas bahas masalah sifat Allah penting sekali itu. Karena nanti ada juga yang seperti sifat Allah itu tauqifiyah. Maksudnya apa? Allah itu bagi kita itu perkara yang ghaib. Ini kaidah sangat penting ini, fahami ini. Nanti insya Allah kita jelaskan ketika kita menjelaskan masalah sifat. Bahwasanya Allah bi'tibari ilaina. Allah itu dilihat dari kita itu, makhluk itu, Allah itu perkara yang ghaib. Kalau perkara yang ghaib, maka kita jadikan kita bicara sama Allah kayak kita itu bicara tentang surga dan neraka. Yaitu masalah semuanya ghaib. Semuanya ghaib. Maka jangan lancang kita menetapkan sesuatu perkara yang ghaib dengan akal kita. Akal kita itu nggak bisa menetapkan masalah yang ghaib. Akal kita itu hanya bisa mempelajari, hanya bisa menetapkan perkara yang ghaib. Sehingga akal kita itu tunduk kepada wahyu, apalagi masalah-masalah yang ghaibiyah. Tidak bisa akal itu menetapkan. Maka itu kata para ulama itu, akal itu yang menjadi penyebab sesatnya manusia itu disebabkan mereka itu menjadikan akal sebagai sumber utama untuk menunjukkan kebenaran. Kalau akal itu dipaksa untuk seperti ini, jebol akal kita itu. Tapi kalau kita itu menjadikan akal sebagai alat untuk mempelajari kebenaran, ini paham ya? Jadi akal itu cuma alat untuk mempelajari kebenaran, tapi bukan akal itu yang memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, bukan. Kalau seandainya akal itu dijadikan sebagai hakim, maka sumber kesesatan manusia. Seperti iblis. Kan iblis itu kan patokannya pakai akal gitu. Ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, malaikat sujud. Iblis mengatakan, wahai Tuanku, kenapa saya harus sujud sama Nabi Adam kan itu?
Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, Adam dari tanah. Menurut pendapat akal saya itu, namanya api itu lebih mulia daripada tanah. Maksud saya setuju sama Nabi Adam? Logika akal. Ketika akal itu digunakan alat untuk mengetahui ini benar, menghakimi benar dan salah, itu sumber kesesatan sejak zaman iblis. Tetapi kalau akal kita itu kita gunakan untuk mempelajari kebenaran. Akal itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dengan akal manusia bisa beda dengan binatang. Sehingga akal itu karunia. Tapi akal itu bukan hakim. Akal itu sebagai alat untuk belajar. Maka itu kenapa Allah telah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Bodoh kalian semuanya itu. Faja'ala lakumus sam'a. Setelah itu Allah menjadikan dalam diri kalian pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidata hati. Sumber akal kan di hati itu. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur. Maka itu antara akal, penglihatan, pendengaran, tiga ini sumber belajar. Kita itu belajar itu sumbernya dari mana sih? Bisa dengan cara mendengar. Kenapa disebutkan awalnya mendengar, melihat, baru berakal? Mendengar itu kita sudah pakai alat pendengaran untuk belajar itu sejak dalam kandungan. Kita dalam rahim itu sudah belajar. Dengan cara apa? Mendengar. Suara-suara yang di luar itu sudah kita jadikan alat untuk belajar. Walaupun mata belum berfungsi, akal apalagi akal. Ketika kita keluar dari rahim ibu kita, mulai kita melihat wajah itu seperti ini, oh, orang itu seperti ini. Mulai belajar dengan mata kita. Sampai nanti akal kita sempurna, mumayyiz, tambah lagi balik. Akhirnya baru kita itu belajar dengan akal kita, mencerna, memahami. Sehingga apa? Akal itu alat untuk belajar, seperti pendengaran dan penglihatan, bukan hakim yang memutuskan. Parahnya itu apa? Parahnya itu, rusaknya kebenaran itu ketika orang itu menjadikan akal sebagai hakim. Namanya akal itu anggota badan kita. Akal itu kan kayak tangan, kaki, mata, pendengaran kan sama, alat atau anggota tubuh. Namanya anggota tubuh itu memiliki kadar bekerja. Ya kan? Misalkan tangan saya itu punya kemampuan untuk bekerja, ngangkat HP bisa, ngangkat buku bisa, karena itu di bawah kemampuan tangan saya. Tapi ketika kita paksa tangan kita untuk mengangkat gunung, jebol tangan kita ini. Kenapa? Karena beratnya gunung itu nggak sekuat tangan kita gitu. Kalau kita paksa gunung kita angkat dengan satu tangan kita, jebol tangan kita itu. Demikian juga akal. Akal itu punya kadar kekuatan. Yaitu apa? Akal itu hanya bisa mencerna dari sesuatu yang kita lihat dan kita dengar, yaitu indera. Ketika indera itu bisa merasakan penglihatan, pendengaran, perabaan, ada indera itu. Indera itu sebagai informasi bagi akal untuk menetapkan gitu. Sehingga akhirnya apa? Kita melihat misalkan minuman, kita haus. Kita melihat ada minuman dengan mata kita. Mata akan mentransfer ke akal. Akhirnya setelah itu akal memerintahkan tangan, wahai tangan, ambil minuman itu. Akhirnya tangan kita itu maju. Sehingga apa? Akal kita ini nggak bisa memutuskan tangan, mata ini bergerak kalau tidak ada informasi. Bagaimana paham ya? Maka itu apa? Jangan kita jadikan akal itu sebagai sumber kebenaran, hakim. Apalagi kita paksa untuk kerja ekstra. Seperti apa? Bekerja sesuatu yang nggak bisa diraba, tidak bisa diindra. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba. Akal dipaksa untuk menetapkan perkara ini, jebol akal kita ini. Seperti tangan dipaksa untuk mengangkat gunung. Maka banyak orang-orang yang mendewakan akalnya itu, orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam, orang-orang liberal, akhir hayat mereka stres mereka itu. Banyak kan orang-orang filsafat itu, filsafat Yunani kuno, Aristo, Plato, Aristoteles, itu akhir hayat mereka ada yang bunuh diri, akhir kehidupan mereka ada yang minum racun, ada yang gila. Kenapa? Jebol otak mereka itu. Demikian juga apa? Ulama-ulama ahlul kalam. Ahlul kalam itu kalau di kita itu yang namanya filosof atau dinamakan dengan intelektual, cendekiawan, terserahlah nama mereka itu. Ahlul kalam. Mereka itu pendewa akal. Analoginya luar biasa mereka itu. Tapi akhirnya apa? Akhir hayat mereka bingung mereka itu, sampai stres. Sampai Imam Ibn Abil Iz dalam kitab Syarah Hidat Tahawiyah itu, dalam sebuah kondisi
di mana nanti orang-orang filsafat itu jadi orang ateis. Kalau waktu itu Allah tidak memberikan hidayah, mereka kekal neraka jahanam itu. Akhirnya apa? Banyak yang sadar di akhir hayatnya itu. Akhirnya apa? Banyak yang menyesal setelah itu. Kenapa? Karena banyak di antara orang-orang itu, ulama-ulama zaman itu, mereka itu berjuang untuk menghantam atau membantah gerakan filsafat. Karena kan filsafat itu didatangkan zamannya Imam Al-Ma'mun, anaknya Harun Ar-Rasyid. Karena rusaknya filsafat, akhirnya banyak ulama yang pengen menghantam itu, pengen menghalangi lah, pengen menghancurkan filsafat. Dengan cara apa? Mengarungi samudera filsafat. Ketika sudah mengarungi samudera filsafat, rupanya mereka nggak bisa bangun lagi, tenggelam. Dan itu banyak, seperti termasuk Imam Al-Ghazali, termasuk yang tenggelam, Imam As-Siristani tenggelam juga, termasuk nanti Syekhul Islam. Sehingga bahwa Syekhul Islam itu, kalau kita baca kitab-kitab beliau itu, kalamiyahnya kuat sekali beliau itu, filsafatnya beliau itu kuat itu. Tapi sebagian ulama mengatakan Syekhul Islam itu termasuk yang lolos, ngarungi samudera filsafat, tapi beliau bisa naik dan bisa selamat. Akhirnya sampai beliau itu nanti ngarang sebuah kitab bantahan kepada filsafat. Sampai sekarang tidak ada seorang filsafat yang bisa membantah Syekhul Islam. Dalam kitab terkenal sekali, namanya kitab Dar'ut Ta'arud Bainal Aql wa Naql, membantah anggapan kontradiksi antara akal dan wahyu. Itu kitab sampai sekarang nggak ada yang bisa membantah itu. Kenapa? Syekhul Islam bisa bangun dari filsafat itu, bisa bangun. Kalau Imam Al-Ghazali kan nggak, terakhir saja dia bertobat. Sampai akhirnya ngarang kitab namanya kitab Al-Mustasfa. Kalau kita baca kitab usul fikih, nanti beliau mengakui bahwa saya itu tahulah filsafat itu rusak, tapi saya sama filsafat itu kayak bayi yang baru disapih, sehingga saya tidak bisa meninggalkan totalitas, nggak bisa itu. Banyak yang stres dan banyak juga yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika mau meninggal dunia. Kenapa? Karena yang menjadi masalah itu mereka menjadikan akal yang lemah, seperti anggota badan lah yang lemah itu, dijadikan sebagai Tuhan penentu kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Jebol itu, yaitu mereka nggak akan mampu itu. Oleh itu apa? Allah itu, fahami di sini itu, Allah itu bagi kita perkara yang ghaib. Kalau Allah perkara yang ghaib, jangan membicarakan Allah dengan akal kita. Terus bagaimana? Kita itu akal kita jadikan alat untuk mempelajari dalil. Ada ayat seperti ini, samina wa ta'na. Ya, samina wa ta'na, bukan akal yang menjadi timbangan itu. Oleh itu anehnya lagi itu, hampir semua firqah yang menyimpang, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang lainnya, sumber mereka itu akal jadi rujukan. Wahyu itu nomor sekian kan itu. Sampai kelompok yang paling dekat dengan Ahlussunnah dinamakan dengan Mutasanninah Ahlul Bidah. Kelompok yang paling dekat dengan Ahlussunnah itu. Siapa itu? Kelompok namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu kelompok yang paling dekat dengan Ahlussunnah. Kenapa? Karena dia menetapkan beberapa sifat. Beberapa sifat. Ahlussunnah kan menetapkan semua, tapi kalau Asy'ariyah kan beberapa. Jadi dekatnya di situ. Sampai Asy'ariyah saja itu, Asy'ariyah padahal itu yang paling dekat dengan Ahlussunnah itu. Apalagi Mu'tazilah, Jahmiyah jauh sekali lah mereka itu. Sampai Asy'ariyah itu dalam menetapkan sifat-sifat mereka itu, sifat-sifat Allah versi mereka itu, rujukannya apa? Bukan dalil rujukannya. Rujukannya akal. Oleh itu ada sebuah kitab rujukan mereka. Namanya kitab Jauharatut Tauhid. Kitab namanya Jauharatut Tauhid. Kitab ini kata para ulama semuanya musibah kecuali satu bait syair, karena itu disusun dengan bait syair. Kitab ini, itu kitab-kitabnya itu semuanya bait syair. Semuanya musibah kecuali satu bait saja. Yaitu beliau mengatakan ala wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ketahuilah bahwasanya bahwa semua kebaikan itu ada pada mengikuti salaf, dan semua kejelekan itu ada pada bid'ahnya orang-orang khalaf. Tapi anehnya itu ketika bicara masalah sifat Allah, beliau mengatakan wa kullu nasin awhama tashbiha awil mitanziha. Setiap nas Al-Quran dan hadis yang menunjukkan persamaan Allah dengan makhluk, takwil. Takwil itu dibandingkan mananya. Wajah, saya punya wajah. Masa Allah punya wajah? Kalau Allah punya wajah sama dengan wajah saya kan itu. Dan terus bagaimana dengan firman Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram? Mereka mengatakan takwil. Ditakwil apa? Oh, itu artinya itu kehormatan. Allah punya tangan enggak? Enggak. Karena kita punya tangan. Kalau Allah itu punya tangan sama dengan kita. Terus bagaimana dengan firman Allah Ta'ala bal yadahu mabsutatan? Takwil. Yaitu maksudnya tangan itu bukan tangan hakiki, tapi maksudnya itu adalah kekuasaan.
Oke, kalau ada sesuatu yang nggak bisa ditakwil, ya, ada sesuatu yang tidak bisa ditakwil, wa kallamahu rabbuhu, ya, kalimat nggak bisa ditakwil, mau diputar-putar nggak bisa gitu. Akhirnya mereka mengatakan awir mitanzia, kalau seperti ini buang saja ayatnya itu. Subhanallah, ya, orang-orang yang menyimpang itu, kelompok selain Ahlussunnah itu, sampai di antara mereka itu apa? Saya pengen mencoret satu ayat dalam Al-Quran itu. Kalau saya mampu tak buang ayat itu. Kenapa? Karena menetapkan akan pastinya sifat Allah Ta'ala. Kalau kalimat wa kallamallahu Musa taklima, itu kan bisa diputar-putar kan gitu. Wa kallamallahu Musa, hu sebagai fa'il. Mereka mengatakan wa kallamallahu itu aslinya bukan hu, wa kallamallaha itu. Bisa secara nahwu benar. Kata mereka lagi enggak, kalaupun hu itu kalama itu bukan berbicara tapi menyobek gitu loh, melukai kali itu. Oke, bagaimana dengan firman Allah wa kallamahu rabbuhu? Sampai mereka datang kepada ahli bahasa, datang kepada ulama ahli bahasa. Wahai Syekh, tolong secara bahasa Arab nahwu rubah kalimat wa kallamallahu. Oke, kalau seandainya saya rubah ini, terus bagaimana dengan firman wa kallamahu rabbuhu? Mau dirubah kayak apa? Nggak bisa secara nahwu kan gitu. Akhirnya dia mengatakan, kalau saya mampu untuk mencoret Al-Quran, saya hapus ayat itu. Sampai subhanallah itu disebutkan sama Syekhul Islam itu, sampai orang-orang filsafat yang mereka itu luar biasa otaknya mereka itu, mereka Al-Fatihah saja nggak hafal gitu. Orang-orang filsafat saking bencinya mereka sama Al-Quran dan hadis. Oleh itu ketika Imam Al-Ghazali meninggal dunia dan dia bawa Sahih Bukhari, itu nggak main-main mereka itu. Berarti sudah rujuk kepada akal mereka, yaitu akal mereka ditinggalkan. Kalau orang-orang pecinta akal, Al-Quran Sunnah itu sudah nggak ada harganya bagi mereka ini. Begitu apa? Kita pahami di sini bahwasanya akal itu hanya alat untuk belajar, bukan sumber utama. Ketika kita jadikan akal sebagai sumber utama, kesesatan yang ada. Maka itu akal itu tidak bisa masuk dalam perkara-perkara seperti ini. Terus bagaimana sikap kita itu? Kita kembali kepada dalil yang sahih, kita yakini kebenaran. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita katakan di sini asmaullahi ta'ala tauqifiyatun. Nama Allah itu tauqifiyah, berhenti kepada dalil, tidak ada hak bagi akal untuk menetapkan. Kemudian kaidah yang ke-6 kita selesaikan kaidah nama Allah Ta'ala. Asmaullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyan. Nama Allah itu jumlahnya nggak terbatas. Jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya berapa? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena ada nama-nama yang Allah sembunyikan. Nama-nama yang Allah sembunyikan. Ada nama yang disampaikan di dalam Al-Quran, ada nama yang diajarkan kepada Nabi, ada juga nama yang Allah sembunyikan. Oleh itu Rasulullah SAW dalam doanya itu, as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak. Wahai Tuhanku, saya meminta kepada Engkau dengan perantara semua nama yang Kau miliki, semua nama yang Kau punya nama dengan nama itu. Mana saja nama Allah itu? Au anzaltahu fi kitabik. Entah itu nama yang Engkau cantumkan dalam Al-Quran, nama-nama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang Kau ajarkan kepada salah satu dari hamba Engkau, yaitu kepada Nabi dan Rasul. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu yang Engkau miliki. Berarti apa? Ada nama yang Allah sembunyikan, nama yang Allah Ta'ala sembunyikan, sehingga tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Terus bagaimana dengan nama Allah? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Rasulullah mengatakan Allah itu memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitung nama itu, maka dia akan masuk surga. Kan ada 99, kita katakan 99 itu bagi orang yang menghitung dia akan masuk surga. Sedangkan yang lainnya banyak tapi tidak masuk dalam kalimat siapa yang menghitung masuk surga. Seperti kalau saya mengatakan saya punya uang 10.000, saya siapkan untuk sedekah. Apakah saya nggak punya uang yang lain? Ada, tapi saya gunakan untuk makan, untuk yang lainnya kan itu. Yang saya siapkan untuk sedekah itu cuma 10.000. Tapi saya punya uang yang lain yang tidak saya siapkan untuk itu. Demikian juga Allah itu memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Maksudnya apa? 99 nama yang memiliki keutamaan itu. Kalau yang lain ada tapi tidak memiliki keutamaan itu. Kemudian 99 nama itu apa saja?
Bahkan nanti ada riwayat dari Abu Hurairah itu, setelah tadi menyebutkan Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang mengesok dia akan masuk surga. Apa itu? Wahiyah, yaitu ini yang dikenal di kita lah, yang dihafal. Nas'alullah man huwallahu la ilaha illa huwal azizul terus sampai selesai itu. Yang sering dipasang di jalan-jalan ini. Itu nama-nama Allah yang 99. Tapi kata para ulama, hadis yang menunjukkan 99 itu hadis yang mudraj. Mudraj itu apa? Hadis merupakan tambahan rawi yang tidak ada dalam sabdanya Rasulullah. Rasulullah itu hanya mengatakan 99, siapa yang menghitung masuk surga, sampai di sini. Tapi ada seorang rawi yang menambahkan apa saja itu? Ini. Sehingga ulama-ulama hadis itu mengatakan hadisnya mudraj. Terus bagaimana 99 itu? 99 itu kembalikan kepada istimbat. Kekuatan kita dalam mencari 99. Su'uthaimin setelah itu beliau mengatakan waqad jama'tu tis'atan wa tis'ina isman. Saya berjuang untuk mengumpulkan 99 nama Allah mimma dhahara li min kitabillahi wa sunnati rasulih, yang nampak bagi saya dalam Al-Qur'an dan hadis. 99 itu beliau nanti mengatakan, yaitu disebutkan sama beliau ini. Setelah itu beliau mengatakan wa hadza makhtarnahu bitatabbu. Ini yang kami pilih setelah kami mempelajari dalil yang ada lah itu. Setelah itu beliau mengatakan wahidatun wa thamanuna isman fi kitabillah. 81 itu ada dalam Al-Qur'an. 81. Wa thamaniyata asyara isman fi sunnati Rasulillah. 18 itu pada hadisnya Rasulullah SAW. Jadi 81 itu dalam Al-Qur'an, kemudian 18 itu dalam hadis. Tapi setelah itu beliau mengatakan wa in kana indana taraddud fi idkhalil hafi. Tapi saya masih beberapa ada keraguan. Dua nama yang saya ragu. Yang pertama, hafi, innahu kana bi hafiyah. Itu saya ragu. Kenapa? Karena kalimat hafi itu hanya kepada Nabi Ibrahim saja itu. Apakah itu nama Allah atau tidak? Tapi banyak ulama yang mengatakan al-hafi itu nama Allah Ta'ala. Tapi saya masih ragu di sini. Yang kedua, nama Muhsin. Nama Muhsin itu pun beliau ragu. Kenapa ragu? Karena saya mencari riwayat-riwayat belum ketemu. Walaupun Syekhul Islam menetapkan Muhsin itu termasuk nama Allah Ta'ala. Nanti Syekh Abdul Razak punya kitab sendiri tentang penetapan Al-Muhsin itu termasuk nama Allah. Kenapa? Setelah diributkan tentang nama bapak beliau. Nama bapaknya beliau siapa? Syekh Abdul Razak itu Syekh Abdul Muhsin. Abdul Muhsin lah, tinggal Muhsin itu nama Allah atau tidak? Kalau tidak kan nggak boleh pakai Abdun kan itu. Akhirnya ketika ribut seperti ini, akhirnya Syekh Abdul Razak itu mencari tentang nama Muhsin itu apakah nama Allah atau tidak. Akhir pencarian beliau, pasnya beliau menetapkan bahwa Muhsin itu termasuk nama Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan apa? Berarti khilaf terkadang ulama itu apakah ini nama Allah atau tidak. Kenapa? Karena ini nanti masuk bab ijtihadiyah. Ya paham ya? Penetapan nama 99 itu apa saja, itu nanti masuk bab ijtihadiyah. Sehingga nanti ulama-ulama berbeda pendapat. Makanya Suhaimi tadi mengatakan kan itu mimma dhoharoli, itu yang nampak bagi saya, yang saya kuatkan. Walaupun mungkin terkadang pendapat saya itu disalahkan atau dilemahkan sama pendapat yang lainnya. Sekarang kita masuk kaidah yang ke-7 yang terakhir dalam memahami nama Allah Ta'ala. Al-ihadu fi asma'illahi ta'ala huwal mailu biha amma yajibu fiha. Menyimpang dalam urusan nama-nama Allah Ta'ala, yaitu apa? Orang yang menyimpang dari kebenaran, tidak dibolehkan. Siapa itu? Orang-orang yang menyimpang dalam nama Allah Ta'ala itu, maka nanti beliau menyebutkan ada 4 golongan. Penyimpangan terhadap nama Allah itu ada 4 macam. Yang pertama, ayyun kira syai'an minha. Orang yang mengingkari nama Allah Ta'ala, atau mengingkari sifat Allah yang dikandung dalam nama itu, atau mengingkari hukum konsekuensi yang dikandung dalam nama itu. Jadi diingkari. Nanti yang mengingkari itu nanti masuk dalam kelompok namanya ahlu ta'til. Dan yang paling parah itu Jahmiyah. Kelompok namanya Jahmiyah. Jahmiyah itu mengingkari nama dan sifat. Allah tidak memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah tidak memiliki sifat rahmat dan yang lain. Itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah mending daripada Jahmiyah. Mu'tazilah menetapkan nama tapi mengingkari semua sifat. Asy'ariyah lebih mending lagi. Asy'ariyah itu menetapkan semua nama dan menetapkan beberapa sifat yang sesuai dengan akal mereka. Itu nanti semua ini masuk dalam kelompok dinamakan dengan ahlu ta'til.
orang yang mengingkari nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ayyaj'alaha dalatan ala sifatin tusyabihu sifatal makhluqin. Orang yang menetapkan nama Allah tapi digunakan untuk menetapkan sifat yang sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk. Contohnya misalkan ada orang, misalkan kita katakan Allah itu namanya Ar-Rahman. Kenapa? Allah itu memiliki sifat rahmat seperti saya rahmatnya itu. Nah, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena konsekuensinya itu nanti antum itu mentasbih Allah dengan makhluk. Nah, itu tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, ayyusammallaha ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu. Memberikan nama kepada Allah dengan nama-nama yang Allah tidak pernah memberikan nama itu kepada dirinya. Contohnya seperti nama Ab, Tuhan Bapa, orang-orang Kristen. Contohnya lagi orang-orang filsafat. Kalau orang filsafat mengatakan al-illatul fa'ilah. Al-illah fa'ilah. Al-illah fa'ilah itu Allah Ta'ala, yaitu zat yang mengatur alam semesta lah itu. Itu namanya Allah, tapi bukan Allah mereka itu. Mereka mengatakan al-illatul fa'ilah. Termasuk juga itu, wallahu alam, itu termasuk orang-orang Indonesia itu. Ya, Kanjeng Gusti. Nah, itu. Kanjeng Gusti kan itu. Gusti. Gusti kalau itu maksudnya Allah itu bahaya. Karena Gusti itu kan nggak ada itu. Kalau Nabi Muhammad kan Kanjeng Nabi, Kanjeng. Gusti, Kanjeng dan Gusti ini kan bahaya. Karena itu jelas itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Ya kan? Itu bahaya. Jadi memberikan nama kepada Allah dengan nama-nama yang Allah nggak punya. Kemudian yang keempat, ayyashtaqqa min asma'ihi asma'an lil asnam. Orang yang mengambil nama Allah dipakai untuk nama berhala. Nama Allah dipakai untuk nama berhala. Contohnya misalkan Lata, Uzza, Manah. Uzza itu diambil dari kalimat Al-Aziz. Manah itu diambil dari kalimat Al-Mannan. Itu kan nama Allah Ta'ala. Diambil untuk nama berhala mereka. Contohnya lagi Rahman. Rahman itu yang pertama kali mendeklarasikan dirinya Rahman itu kan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu kan dia mengatakan saya itu Rahman. Itu. Jadi nama Allah diambil untuk menamakan Tuhan-Tuhan mereka. Dan itu tidak dibolehkan. Pertanyaan, terus bagaimana dengan orang yang memberikan nama anak dengan nama-nama Asmaul Husna? Boleh nggak? Kita katakan nama Allah itu nanti ada dua. Nama yang musytarikah itu untuk Allah dan yang lain boleh. Kemudian yang kedua, ada nama-nama yang khusus hanya untuk Allah Ta'ala, yaitu asma khossah billah, nama-nama yang khusus bagi Allah Ta'ala. Apa yang khusus Allah? Tidak boleh ada orang namanya Allah. Ada seorang ulama ahli nahwu punya anak namanya Allah, dikafirkan sama para ulama karena anaknya itu namanya Allah itu. Termasuk juga siapa? Ar-Rahman. Itu nggak boleh. Sehingga namanya Abdullah, Abdurrahman. Nggak boleh ada orang namanya Rahman. Termasuk juga apa? Al-Ilah. Al-Ilah itu juga milik Allah Ta'ala khusus. Sedangkan nama-nama yang lain seperti Rahim, wa kana bil mu'minina rahima. Oh, Nabi Muhammad itu terhadap orang yang beriman itu Rahim. Sehingga ada orang namanya Rahimin. Boleh nggak Rahimin? Rahimin kan itu aslinya kan. Maka Allah Rahimin gitu. Namanya Rozak. Boleh nggak ada orang namanya Rozak itu? Bukan Abdul Rozak, namanya Rozak. Boleh nggak seperti ini? Maka kita katakan itu namanya asma musytarikah. Boleh dipakai untuk Allah, boleh selainnya. Tapi dengan syarat apa? Tidak boleh pakai alif wal lam. Ada orang namanya Ar-Rahim, nggak boleh, karena Ar-Rahim itu pakai alif wal lam, itu menunjukkan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Ada orang julukannya As-Sayyid, nggak boleh, karena As-Sayyid itu milik Allah Ta'ala, ya kan? Tapi kalau ada orang namanya Sayyidu, misalnya Nabi Muhammad misalkan Sayyidu Bani Adam, boleh nggak? Boleh, ya, namanya boleh. Ana Rabbul Jamal, Rabbul Jamal. Rabbul Jamal, Abu Thalib kan ngomong seperti Ana Rabbul Jamal. Rabbul Jamal itu Abdul Muthalib kan ngomong seperti itu. Rob itu bisa diartikan dengan Tuhan, bisa diartikan dengan pemilik. Walaupun Rob, boleh, tidak ada masalah. Tapi yang penting tidak pakai alif wal lam. Kalau pakai alif wal lam nggak boleh. Tapi kalau dihindari dengan menambahkan kalimat Abdul itu lebih baik. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Rahim. Itu lebih baik lagi.
Tetapi kalau tidak pakai itu, maka nggak apa-apa, selama itu namanya musyarakah yang bisa dipakai untuk semua, tapi tidak boleh pakai alif wal lam. Ya, sampai di sini pertemuan pertama kita. Nanti kita lanjut setelah maghrib. Kaidah ini, kaidah pembahasan masalah nama Allah itu paling mudah, lebih mudah daripada pembahasan sifat Allah Ta'ala. Kalau ini sudah muntah-muntah, apalagi kita nanti masuk sifat ini. Ini sifat lebih berat ini, karena perdebatan antara Ahlussunnah dengan Ahlulbidah itu pada masalah sifat, bukan nama. Ya, paham ya? Ini baru pemanasan ini, tenang saja, ini masalah pemanasan. Kita belum masuk sifat Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini. Nanti silakan diulang-ulang lagi. Kalau memang mau belajar lebih khusus, belajar sama ustaz, baca kitab langsung, itu bisa difahami. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.